Jadi pada saat dia tengah bermain di pekarangan rumahnya, tiba-tiba dia itu melihat ada bayangan hitam yang menghampiri dirinya. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Hari ini gue akan membahas mengenai salah satu urban legend atau legenda urban yang datang dari Aceh. Hantu Gentet atau Gentewut gitu ya tulisannya. Jadi maaf kalau misalnya pengucapannya agak salah atau kurang tepat ya Beb ya. Hantu Gentet boleh saja dianggap sebagai mitos belaka. Namun, kesaksian daripada korban anak-anak yang sempat menghilang di Aceh menandakan bahwa keberadaan dari makhluk gaib tersebut memang ada. Bahkan, para ibu-ibu di Aceh sana menjadikan makhluk gaib ini sebagai senjata andalan untuk menakut-nakuti anak-anak mereka yang susah untuk diajak pulang saat mereka ini masih bermain. Terutama pada saat mereka ini bermain menjelang azan maghrib. Karena memang rutinitas di Aceh ini Beb, para warganya setelah usai azan maghrib, mereka seringkali untuk sholat berjamaah di musola dan anak-anaknya sendiri kemudian melanjutkan untuk mengaji hingga malam. Para ibu-ibu ini menakuti anak mereka dengan mengatakan kalau seandainya anak-anak ini malas untuk mengaji, maka hantu gentet ini akan datang dan membawa anak-anak tersebut pergi. Gentet adalah sosok makhluk gaib yang konon kerap mengambil anak-anak saat bermain dan menjelang azan maghrib. Makhluk gaib ini digambarkan seperti bayangan hitam, berwajah menyeramkan, dan tubuhnya ini memanjang tidak terhingga. Dan bahkan jika kita terus melihatnya ke atas, dia akan hampir sejajar dengan pohon kelapa. Dan sebaliknya, gentet ini pun akan memendek ketika kita menatapnya ke bawah. Sorotan matanya ini sangat tajam, dan anak yang dia ambil akan dibuat setengah sadar dan merasa sangat nyaman saat dibawa oleh sosok ini. Sampai-sampai para korbannya akan lupa diri dan tak sadar sedang dibawa oleh makhluk gaib tersebut. Ada juga yang menyebut sosok ini dapat berlari cepat dan membentuk bayangan hitam. Nantinya anak-anak yang menjadi korban ini akan ditemukan berada dalam keadaan tidak sadar atau pingsan di bawah kolong jembatan. Kemudian ada juga yang di dalam rumah kosong dan bahkan ada juga yang ditemukan di tempat pemakaman umum. Mereka, anak-anak ini pada saat sadar akan menjadi sangat linglung, kemudian mereka akan menangis terus-menerus merasa takut karena pada saat mereka membuka mata atau sadar, mereka akan berada di daerah yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya, dan mereka sendiri juga akan lupa kemana arah pulang ke rumahnya. Orang-orang yang nantinya akan menemukan anak-anak yang menjadi korban ini sudah paham betul atau mengerti kalau keadaan bocah yang seperti itu merupakan korban yang telah sempat dibawa oleh hantu gentet. Seperti yang diutarakan oleh salah satu warga desa Blangpidi, Kabupaten Aceh bernama Ansari, dirinya ini suatu hari setelah azan maghrib sempat mendengar suara yang sangat bising atau suara teriakan dari para warga menyebut atau memanggil-manggil sebuah nama. Nama yang dia dengar adalah Jasman. Semakin lama suara orang-orang ini menyerukan nama Jasman itu semakin kencang dan semakin dekat. Karena rasa penasaran yang Ansori alami, akhirnya dia keluar rumah Beb. Dan akhirnya dari mulut ke mulut dia ini mendapatkan informasi bahwa memang warga saat itu sedang mencari seorang anak bernama Jasman yang dikabarkan telah hilang semenjak sore saat dirinya ini terakhir terlihat sedang bermain di pekarangan rumahnya. Dan Ansori juga sempat menerima informasi yang diutarakan oleh ibunya Jasman. Jadi ceritanya Beb, Jasman ini memang sejak sore dia itu udah lagi main di pekarangan rumahnya. Nah biasanya nih ibunya kalau udah menjelang maghrib suka manggil anaknya suruh masuk. Karena kan bentar lagi azan maghrib terus dia harus ngaji ke musola. Tapi saat itu entah gimana ya ibunya Jasman ini mungkin lagi sibuk di rumah ribet atau gimana, lupa buat manggil Jasman masuk ke rumah. Sadar-sadar pas lihat keluar rumah itu udah gelap. Nah langsung kan ya ibunya ini pergi ke pekarangan rumahnya buat menjemput Jasman. Tapi pada saat sampai di pekarangan Jasmannya ini nggak ada Beb. Langsung kan ya manggil-manggil nih, Jasman, Jasman di mana? Masuk, udah maghrib.
tapi nggak nyaut-nyaut, Beb. Nyari sekitaran situ, ke tetangga-tetangga juga nggak ada. Akhirnya kan panik ya, bingung gitu loh, takut, khawatir, segala macam campur aduk. Ibunya Jasman ini teriak-teriak, histeris. Akhirnya kan di situ warga berbondong-bondong pada datang ke rumah Jasman. Begitu mendengar penjelasan dari ibunya, akhirnya mereka mau membantu untuk mencari di sekitar desa. Siapa tahu akhirnya ketemu kan Jasman ini. Setelah beberapa jam pencarian hingga jam sekitar 10 malam, ini Jasman belum juga ditemukan, Beb. Akhirnya salah satu warga ini mengusulkan bagaimana kalau kita coba untuk mengumandangkan azan dari musola terdekat. Siapa tahu ya kan, ini sih jeleknya aja. Kalau semisalnya memang Jasman ini hilangnya nggak wajar, dengan azan yang kita kumandangkan bisa membuka jalan atau menemukan Jasman kembali. Akhirnya saran dari warga tersebut dilakukan, Beb. Setelah azan dikumandangkan, bener aja. Salah satu warga ini ada yang teriak bilang dia udah menemukan Jasman lagi dalam keadaan pingsan di bawah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Dan rumah panggung itu ternyata nggak jauh dari rumahnya Jasman, cuma berjarak sekitar 11 meter. Kebayangkan sedekat itu gitu loh, keliling-keliling desa nyariin nggak ketemu, padahal Jasman ada nggak jauh dari rumahnya, Beb. Ibunya ini kan awalnya juga nyari sekitar-sekitar situ ya, sampai ke rumah teman-temannya. Karena ibunya ini mengira memang Jasman main ke rumah temannya atau sengaja ngumpet, gara-gara nggak mau untuk disuruh ngaji. Setelah si Jasmannya ini sadar, ditanyakan sama ibunya, sebenarnya apa sih yang udah terjadi? Kamu kenapa? Kok tiba-tiba ditemuin ada di bawah rumah panggung itu? Jasmannya ini bercerita, jadi pada saat dia tengah bermain di pekarangan rumahnya, tiba-tiba dia itu melihat ada bayangan hitam yang menghampiri dirinya secara cepat. Dan setelah itu dia nggak sadar, Beb, udah aja gelap gitu. Tiba-tiba begitu sadar, ya tadi dia udah ketemu sama warga yang menemukan dia di bawah rumah panggung. Kejadian yang kurang lebih sama ini juga dialami oleh seorang warga desa Kabupaten Blangpidi juga ya, Beb ya. Jadi masih seputaran Blangpidi Aceh. Ini bernama Bapak Jamaluddin. Bapak Jamaluddin mengisahkan mengenai anaknya yang pernah hilang beberapa tahun yang silam, kurang lebih di tahun 2002. Jadi anaknya ini sempat hilang beberapa hari katanya, Beb. Usianya baru 10 tahun, namanya Safri. Jadi awal ceritanya Safri ini pamit sama Pak Jamal untuk pergi mengaji. Nah ini jarak dari rumah ke tempat dia biasa mengaji nggak jauh, Beb. Cuma kurang lebih 50 meter, kan deket ya. Karena jaraknya yang dekat, biasanya Safri ini berangkat mengaji dengan berjalan kaki. Tapi malam itu agak berbeda. Safri berangkat mengaji dengan membawa sepeda yang baru saja dibelikan oleh ayahnya. Setiap harinya Safri ini mengaji antara usai azan maghrib sampai dengan jam 9 malam. Nah waktu itu kok tumben ini ya sampai jam 10 malam belum pulang. Saat itu Pak Jamaluddin tidak memiliki firasat buruk kalau anaknya ini akan hilang, diculik oleh makhluk gaib atau apapun itulah. Dia hanya berpikir positif kalau mungkin Safri terlambat pulang karena dari pulang mengaji dia langsung main-main dulu nih sama sepeda barunya. Gitu aja udah. Sampai akhirnya 1 jam lewat, ini Safri juga nggak pulang-pulang. Nah akhirnya mulai khawatir kan ya Pak Jamaluddin. Akhirnya dia berinisiatif untuk menjemput Safri ke tempat pengajiannya. Sesampai di sana, ini informasi yang diterima sangat mengagetkan Pak Jamaluddin. Guru mengaji serta teman-teman dari Safri ini mengatakan kalau anaknya tersebut atau Safri malam itu tidak datang untuk mengaji. Akhirnya nih Pak Jamaluddin ya, karena kaget dengan informasi itu, dia bergegas pulang untuk mengabari istri dan keluarganya di rumah. Dia juga kemudian langsung meminta bantuan warga setempat mencari anaknya yang hilang entah kemana. Pencarian akhirnya dilakukan, mulai dengan menyisir rumah-rumah temannya Safri yang biasa dia kunjungi, kemudian juga rumah-rumah tetangga terdekat, serta rumah-rumah saudara yang memang tinggal di dalam satu desa, Beb. Namun semua usaha pencarian itu nihil. Setelah 1 jam pencarian ini tidak ditemukan dimanapun. Dan tiba-tiba ini ada salah satu warga bernama Kasman. Dia menghampiri Pak Jamaluddin dengan mengatakan kesaksian yang dia lihat menjelang maghrib.
Jadi Pak Kasman ini melihat Safri menggoes sepedanya menuju keluar desa. Waktu itu Pak Kasman sih sempat manggil ya, Safri, Safri kamu mau kemana? Jangan sendirian, ini udah maghrib. Tapi Safrinya tidak menjawab, dia nyuekin aja gitu loh, seolah-olah kayak nggak ada yang manggil dia. Tetap aja goes sepedanya. Dan saat itu katanya tatapannya si Safri ini kosong, sambil terus dia goes sepedanya keluar desa. Nah dari situ akhirnya para warga ini mengusulkan Pak Jamaluddin untuk mencari Safri di desa-desa kabupaten tetangga. Siapa tahu ya kan dia nyasar ke sana, nggak tahu pulang, bingung arahnya. Dan ada juga ini warga yang mengusulkan untuk melaporkan segera ke polisi. Dan juga sama seperti kejadian Jasman tadi, ini ada warga yang mengusulkan untuk mengumandangkan azan di musola. Keesokan harinya, sesuai dengan saran dari salah satu warga, pencarian dimulai ke desa-desa kabupaten tetangga. Karena memang kabar mengenai hilangnya Safri ini sudah tersebar dari mulut ke mulut hingga ke desa-desa tetangga. Dari pagi sampai dengan malam, ini pencarian terus dilakukan, tapi hasilnya tetap nihil, Beb. Tetap tidak ditemukan keberadaan Safri saat itu ada di mana. Di tengah rasa takut dan khawatir yang memuncak, terlebih lagi dia melihat istrinya ini juga pingsan karena histeris, Safri belum ditemukan. Pak Jamal ini tetap memiliki keyakinan gitu ya di dalam hati bahwa suatu saat atau tidak lama lagi putranya ini pasti akan kembali pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Setelah hilang 2 hari, pencarian ini kan mulai tambah gencar untuk dilakukan ya. Mereka mulai menyisir warga-warga desa di tempat lain dengan menunjukkan foto serta ciri-ciri daripada Safri. Dan tiba-tiba ini ada saudara dari Pak Jamaluddin, tepatnya di hari ketiga jam 10 pagi, ini mendapatkan informasi dari seorang supir bus lintas Banda Aceh Medan yang mengatakan kalau dirinya ini melihat seorang anak yang usianya ya kurang lebih sama dengan Safri ya, 10 tahun, berada di sebuah SPBU gak jauh dari sana, Beb. Tidak membuang waktu lama, Pak Jamaluddin ditemani oleh beberapa warga langsung menuju ke TKP. Dan benar saja, di SPBU yang dimaksudkan tadi, ternyata Safri ada di sana, Beb, tengah duduk terdiam. Jadi dia tuh kayak anak bingung, linglung gitu loh. Terus nangis kayak anak takut. Pokoknya jadi kayak aneh gitulah si Safrinya ini. Disamperin kan ya sama Pak Jamaluddin sambil dia bertanya-tanya kepada petugas SPBU yang 2 hari sebelumnya itu sudah menolong Safri. Dan akhirnya setelah mendengarkan informasi serta berterima kasih karena sudah menolong Safri selama 2 hari terakhir dan juga memberinya dia makan, Pak Jamaluddin beserta warga ini pamit untuk pulang kembali ke desa. Setelah Safri ini keadaannya mulai tenang dan sudah bisa diajak bicara, Pak Jamaluddin kemudian bertanya ini sama anaknya, sebetulnya apa sih yang terjadi? Kemana aja? Kok 2 harian lebih ini sampai hilang terus tahu-tahu nongol di SPBU? Diajak siapa? Terus tujuannya tuh apa? Mau apa gitu loh si Safri ini. Safri akhirnya bercerita kalau waktu itu pas dia ini mau berangkat mengaji, lagi goes sepeda, kok tiba-tiba dia melihat ada satu bayangan hitam memanjang tiba-tiba menghampiri dirinya itu dengan cepat. Safri yang saat itu juga belum ngeh gitu ya itu bayangan apaan, tiba-tiba udah aja langsung nggak sadar, langsung pingsan. Dan sadar-sadar Safri ini sudah berada di sebuah atau di pinggir jalanan besar, jalanan umum tapi jalanan raya yang gede gitu, Beb. Nah ini dia nggak ngerti itu di mana karena belum pernah ke situ dan mau pulang, bener aja kan, dia nggak tahu arah pulangnya kemana, bingung. Akhirnya nangis dia di pinggir jalan. Pas dalam keadaan linglung dan takut, Safri ini ditemui oleh seorang bapak tua. Jadi ada seorang bapak tua lewat naik becak motor, dia kesian gitu ya ngelihat anak kecil nangis sendirian di pinggir jalan. Kayak ketakutan, kayak bingung. Akhirnya ditanya kan, kamu siapa namanya, tinggal di mana, terus orang tuanya siapa. Pokoknya ditanya lah. Sepertinya bapak ini berniat untuk menolong Safri dengan mengantarkannya pulang ke rumah. Tapi dengan kondisi Safri yang saat itu memang tidak memungkinkan, dia ini tidak menjawab satu pertanyaan pun dari si bapak tua ini. Akhirnya si bapak tua ini berinisiatif untuk membawa Safri ke tempat umum. Maksudnya mungkin kalau misalnya nanti ada yang nyari, lebih gampang ditemuin kalau ditaruh di tempat umum ya. Cuma harusnya Pak, kenapa nggak dibawa ke kantor polisi ya? Dibawa ke SPBU.
Waktu maghrib memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh untuk berkumpul. Setelah seharian penuh terpisahkan dengan berbagai aktivitas, umumnya di Aceh usai azan maghrib akan digunakan untuk melaksanakan sholat di musola, makan bersama, dan mengajari anak-anak mereka mengaji serta membaca. Sehingga rasanya tidak terlalu berlebihan kalau para orang tua di Aceh ini menakut-nakuti anaknya dengan hantu gentet, agar si anak segera masuk ke dalam rumah saat maghrib tiba. Cara menakuti anak dengan hantu gentet ini dapat dikatakan sebagai salah satu upaya orang tua zaman dulu untuk membentuk pribadi anak yang penurut dan memperkenalkan norma-norma di Aceh sejak dini. Oke Beb, itu tadi mengenai urban legend dari Aceh mengenai hantu gentet dan juga kesaksian dua orang anak yang sempat hilang beberapa tahun yang silam. Kalau misalnya ada teman-teman di sini asli orang Aceh atau keluarganya ada yang berasal dari Aceh dan punya pengalaman atau cerita mengenai hantu gentet yang juga bisa di-sharing, bolehlah dibagi-bagi di kolom komentar ya. Sekian dulu vlog kali ini Beb, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dukung terus channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share link yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya untuk yang belum. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye now!